Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hari ini? Ustazah berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ingat selalu jaga kesehatan di rumah. Kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita melanjutkan materi kita. Kita masih membahas tentang lingkaran. Oke. Baik. Yang kita akan bahas yaitu soal-soal tentang lingkaran. Kemarin saya sudah sempat jelaskan juga. Namun yang kita kerjakan rata-rata semua dalam bentuk gambar, ya kan? Sekarang kita akan mencoba membahas karena soal-soal lingkaran itu palingan kalau bukan menghitung keliling atau luas, jika diketahui jari-jari atau diameter, atau menghitung jari-jari atau diameter jika diketahui keliling dan luas. Kemudian menghitung luas juring jika diketahui jari-jari atau diameter. Menghitung luas atau keliling lingkaran di luar juring. Jadi Ananda, untuk 2 poin yang terakhir ini, Ustazah sangat berharap Ananda semua perhatikan dengan benar, karena untuk poin 1 dan 2 itu sudah banyak contohnya dalam buku, banyak soalnya juga Ananda bisa kerjakan. Tapi untuk nomor yang poin keempat dan yang ketiga ini memang contoh soalnya sangat sedikit, bahkan tidak ada dalam buku kalian. Tapi kalian harus benar-benar tahu tentang menghitung luas juring. Apa itu juring? Silakan buka materi awal lingkaran. Juring itu yang mana? Oke. Ananda harus ingat, rumus yang harus kalian ingat adalah apabila kita ingin mencari keliling dan diketahui diameter, maka rumusnya yaitu K pi kali D. Ingat ya. Tapi kalau diketahui jari-jari, maka K sama dengan 2 kali pi kali R. Nah, bagaimana kalau luas? Luas yaitu kalau diketahui diameter, maka 1/4 kali pi kali D kuadrat. Itu diameternya dikuadratkan. Sedangkan kalau untuk mencari luas, jika diketahui jari-jari, maka pi kali R kuadrat. Sebenarnya seperti yang kemarin saya sudah jelaskan, kalian sebenarnya bisa kalau diketahui diameter, kalian mau pakai rumus yang jari-jari, yang ini. Bisa sebenarnya, tapi dengan syarat diameternya kalian harus rubah ke jari-jari dulu, yaitu dibagi 2. Atau sebaliknya, misalkan kalian lebih suka menggunakan rumus luas yang diameter, baru diketahui jari-jari, kalian boleh rubah dia ke diameter, baru gunakan rumus yang luas jika diketahui diameter. Jadi sebenarnya kedua rumus ini tidak mematok ya. Misalkan diameter, yang diketahui diameter harus pakai rumus diameter, tidak harus. Kalian boleh pakai rumus yang jari-jari, tapi dengan syarat kalian harus merubah diameter menjadi jari-jari. Misalkan diameternya 14, maka jari-jarinya sama dengan 7. Setelah kalian sudah rubah diameter menjadi jari-jari, baru kalian bisa masuk di rumus yang menentukan luas dan menggunakan rumus yang diketahui jari-jari. Itu saya sudah jelaskan ya pekan sebelumnya. Nah, menghitung keliling atau luas jika diketahui jari-jari atau diameter. Ustazah mengingatkan saja kembali, jika sebuah lingkaran memiliki panjang jari-jari 4,2 cm, keliling lingkaran adalah, ingat kita pakai rumus yang mana? Nah, tulis diketahuinya, kemudian yang ditanya adalah keliling. Maka penyelesaiannya adalah kita pakai rumus yang jari-jari. Berarti K sama dengan 2 kali pi kali R. K sama dengan, kenapa pi-nya Ustazah pakai yang 3,14? Ya, karena 4,2 itu bukan kelipatan daripada 7. Kalau misalkan dia unsur daripada 7, maka kita menggunakan yang pi sama dengan 22/7. Tapi karena
karena dia bukan unsur dari angka 7, maka 3,4 kita menggunakan yang 3,14. Nanti Ananda sambil dicakar ya, sambil dicari. Jadi 2 kali 3,14 kali 4,2 itu hasilnya yaitu 26,376. Jadi Ustazah bulatkan menjadi 26,4. Oke? Lanjut. Luas lingkaran pada gambar di bawah ini adalah, nah ingat, ini kan diketahui diameter toh. Nah, maka kita menggunakan yang rumus diameter 1/4 kali Pi kali D kuadrat. 1/4 kali 22/7. Kenapa kok sudah gunakan 22/7? Ya, tepat sekali karena 28 adalah unsur daripada 7. 7 kali berapa 28? 7 kali 4. Nah, karena 28-nya dikuadratkan, maka di situ akan menjadi 1/4 kali 22/7 kali 28 kali 28. Selanjutnya, L sama dengan 1 kali, kenapa di situ tinggal 1 kali 22 kali 7 kali 4? Nah, Ananda perhatikan, angka 28 yang pertama ini bisa dibagi dengan 4, sehingga hasilnya menjadi 7. Sedangkan angka 28 yang kedua bisa dibagi dengan 7, hasilnya menjadi 4. Nah, akhirnya 1 kali 22 kali 7 kali 4, hasilnya yaitu 616 cm. Oh ya, Ustazah, sorry ya, ini cm persegi, maaf Ustazah lupa tulis. Oke, sekarang kita menghitung jari-jari atau diameter jika diketahui keliling dan luas. Ini contoh yang keliling dulu deh. Sebuah lingkaran memiliki keliling 110 cm. Panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah, di sini Ustazah sudah minta kalian pakai pi yaitu 22/7. Nah, K sama dengan 110. R yang ditanya, maka kita sama menggunakan rumus yang sama. Tapi nanti yang kita cari bukan K-nya, tapi R. Maka K kita tulis 110. 2 kali 22/7 kali R. Jadi R tidak ada nilainya di sini ya, karena R yang kita ingin cari. Oke, lanjut. Kemudian 22 bagi 7, 22 kali 2 sama dengan 44. Maka 44/7, 110 sama dengan 44/7 kali R. Nah, di sini kita kayak seperti kali silang. 110 kali 7 sama dengan 44 kali R. Hasilnya yaitu 770 sama dengan 44 kali R, sehingga R sama dengan 770 bagi 44 sama dengan 17,5 cm. Nah, untuk soal yang berikutnya, luas sebuah jam dinding yaitu 452,16 cm. Panjang diameter jam dinding tersebut adalah, ini yang ditanya diameter, kalau yang ditanya keliling. Maka rumus apa yang kita gunakan? Ya, sebenarnya Ananda boleh menggunakan rumus jari-jari, tapi dengan syarat hasil akhirnya harus dikalikan 2. Oke, boleh kalian menggunakan rumus yang jari-jari, tapi dengan syarat hasil akhirnya nanti dikalikan 2. Jadi nanti hasilnya tetap sama. Coba nanti Ananda coba kerja di rumah. Ini Ustazah jelaskan menggunakan cara yang rumus diketahui diameter. Coba kalian cakar-cakar di rumah, cari-cari dengan rumus jari-jari. Tapi terakhir kalian harus mengkalikan 2 baru untuk mendapatkan diameternya. Nah, maka luasnya kan sudah diketahui, 452,16 sama dengan 1/4 kali 3,14 kali diameter kuadrat. Ingat, diameter kuadrat. Kalau yang tadi itu keliling, makanya R-nya tidak dikuadratkan. Kalau ini yang diketahui luas, sehingga D-nya harus dikuadratkan.
Oke, baik. Ustazah lanjut. Maaf tadi terpotong. Jadi, kita kan menggunakan rumus luas 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Nah, luasnya kita taruh 452,16 sama dengan 1/4 kali 3,14 kali D kuadrat. Nah, di sini akhirnya karena D yang dicari, dia seperti perkalian silang. Oke? Nah, karena ini kan sebenarnya per 1 juga nih. Nah, jadi sudah 1 kali 3,14 D kuadrat. Hasil dari perkalian 452,16 kali 4 yaitu 1808,64 sama dengan 3,14 kali D kuadrat. Nah, apabila kita mau cari D, maka akan berubah menjadi 1808,64 bagi 3,14. Nah, hasilnya yaitu D kuadrat sama dengan 576. Untuk menghilangkan D kuadrat ini, yaitu dengan cara diakarkan. Sehingga D sama dengan akar dari 576 yaitu 24. Kenapa? Karena 24 kali 24 sama dengan 576. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Menghitung luas juring jika diketahui jari-jari atau diameter. Perhatikan dengan secara saksama. Nah, yang dimaksud juring yang mana? Yang ini nih. Perhatikan ya. Yang dalam kolom 135 ini. Jadi yang kita mau cari tuh luas yang sedikit ini saja. Bukan yang banyak, bukan semua ini, tapi luas yang sedikit ini yang ditanya. Oke? Luas juring pada gambar di bawah ini adalah, perhatikan, diketahui R sama dengan 14 cm. Sudut juring sama dengan 135 derajat. Yang ditanya adalah luas juring. Langkah pertama yang harus kalian lakukan, ingat, langkah pertama, cari luas lingkaran dengan cara seperti sama karena ini jari-jari yang ditanya, maka pakai rumus L sama dengan Pi R kuadrat. Cari luas untuk keseluruhan lingkaran ini dulu. Nah, sudah 22/7. Kenapa? Karena 14 kelipatan dari 7 kali 14 kali 14. Hasilnya 22 kali 2 kali 14. Anda tahu ya 2 ini dari mana ya? Dari 14 bagi 7. Hasilnya 2. 22 kali 2 kali 14 sama dengan 616 cm persegi. Setelah dapat luas lingkaran, ini belum jawabannya. Kalian cari yang namanya luas juring. Ini yang kita mau cari. Nah, caranya bagaimana? Sudut juring per 360. Kenapa 360, Ananda? Ingat, derajat sebuah lingkaran utuh adalah 360. Sehingga kan juringnya ini 135. Jadi sudut juring sama per 360 derajat kali luas lingkaran. Luas lingkaran yang mana? Ya ini tadi. Nah, makanya kenapa harus cari luas lingkaran dulu? Karena dia merupakan syarat untuk mencari luas juring. Sehingga 135 per 360 kali 616. 135 bagi 360 hasilnya yaitu 0,375 kali 616 sama dengan 231 cm persegi. Oke, di screenshot ya, supaya buat belajar ya. Lanjut, menghitung luas atau keliling lingkaran di luar juring. Ini sama kayak tadi, tapi ini langkahnya tambah satu langkah lagi. Nah, contohnya kayak gini. Ini yang kalau tadi kan yang kita cari yang juring yang ini, yang kosong ini, yang sedikit ini. Sekarang kita cari yang di arsir ini, yang warna gelap ini. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan dengan saksama. Tentukan luas bangun pada gambar di bawah ini. Diketahui R 21 cm. Sudut juring 90 derajat. Lah, Ustazah di situ tidak ada tulisan 90. Kok saja bisa tulis 90? Ingat, sudut yang tegak lurus seperti siku-siku, yaitu sudutnya 90 derajat. Ingat, tanpa Ustazah tulis,
kalian harus tahu kalau sudut yang lurus seperti ini besarannya yaitu 90 derajat. Ditanya yaitu luas bangun. Luas lingkaran, yang pertama luas lingkaran. Cari dengan rumus L sama dengan pi r kuadrat. Lanjut, 22/7. Kenapa 22/7? Karena 21 ya. Ya, bisa. Jadi 22 kali 3. 3 dari mana? 21 bagi 7. 21 yang pertama ini dibagi 7 hasilnya 3 kali 21. Hasilnya yaitu 1386 cm persegi. Langkah kedua, mencari luas juring seperti tadi. Sudut juring per 360 derajat kali luas juring. Tadi sudut juringnya 90 derajat ya. Ingat, per 360 kali 1386. Hasil dari 90 bagi 360 yaitu 0,25. 0,25 kali 1386 yaitu 346,5 cm persegi. Nah, bagaimana cara kita mencari yang ini? Nah, sebenarnya sudah ada bayangan ya. Luas bangun. Dengan cara luas bangun sama dengan luas lingkaran. Luas lingkaran yang ini, luas lingkaran untuk semua ini dikurangi luas juring. Kurangi luas juring yang ini. Oke, sehingga sisanya yang ini kan? Nah, sehingga luas lingkaran kan 1386 kurang 34,5 cm persegi, hasilnya yaitu 1039,5 cm persegi. Oke, di screenshot lagi untuk bahan belajar. Sambil dicatat ya. Lanjut, ini kuis. Kuisnya berdasarkan gambar di bawah ini, tentukan keliling lingkaran, luas lingkaran, dan luas juring. Nah, di sini saya tidak minta luas yang bangun ini nih. Karena kalau kalian sudah tahu juring, pasti kalian bisa tahu yang ini sisanya berapa. Toh? Jadi keliling lingkaran, cari kelilingnya dulu. Yang kedua luas lingkaran, luasnya dulu. Itu luas juring, luas juring. Oke, caranya tadi semua sudah ada ya. Nah, ini silahkan kumpul melalui Classroom. Difoto dan dikirim ke Ustazah. Oke, Ustazah tunggu ya. Baik, mungkin sekian pembelajaran atau penjelasan Ustazah tentang contoh soal kali ini. Pekan depan kita akan bahas lebih banyak soal tentang lingkaran lagi. Oke, baik, kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.